Halo guys, selamat siang. Sekarang aku lagi berada di Mall Senayan City, Jakarta Selatan. Aku punya tujuan untuk bikin konten di Sensi sekarang. Belakangan ini itu lagi rame di Mall Senayan City. Seorang influencer, salah satu yang terbesar bisa aku bilang di Indonesia. Influencer, businessman, content creator. Dia lagi menghebohkan dunia maya. Karena dia berhasil untuk membangun sebuah rumah pribadi di dalam Mall Senayan City. Yes, Arif Muhammad. Arif Muhammad ini menghebohkan jagat dunia maya dengan aksi marketingnya. Aksi marketingnya ya, quote unquote. Bekerja sama dengan sebuah brand interior design yang kayaknya sih terkemuka ya, namanya adalah Lifetime Design. Dia bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan sebuah inovasi yang menurutku ini unik nih. Karena dari Arifnya itu tergerak dari sebuah challenge yang diberikan oleh followersnya ketika dia kayak, ya dia kan suka bercanda ya di IG-nya dia gitu kan. Terus kayak salah satu followersnya tuh nantangin dia buat bikin rumah dalam mall gitu loh. Kayak kalau misalnya rumahnya nggak di dalam mall biasa aja gitu. Kalau nggak salah dia lagi kayak nge-review penthouse-nya atau apa gitu kan. Nah, terus ditantangin lah. Terus sama si Arif Muhammad kayak langsung diiyain gitu loh. Kayak menarik nih gimmicknya dia gitu. Dan akhirnya dia menantang si brand Lifetime Design ini untuk mengerjakan mall di dalam rumah ini hanya dalam waktu 5 hari. Dan berhasil. Nah, sebenarnya ini lagi-lagi adalah teknik marketing. Dimana ini tuh sebenarnya adalah sebuah instalasi atau pameran interior design dari si Lifetime Design ini gitu. Udah cukup lama sih, kalau saya dari tanggal 9 sebenarnya aku baru sempat kesini. Nah, sekarang makanya aku bertujuan untuk melihat langsung rumah Arif Muhammad ini di dalam mall. Itu seperti apa? Sekarang kita coba lihat aja langsung ya, rumahnya kayak gimana. Oh, nanti aku juga pengen nyobain satu cafe nih. Jadi supaya vlog kali ini tuh nggak berdasar hanya si rumah Arif Muhammad ini aja ya. Aku tetap pengen nyobain sebuah cafe gitu kan ya, seperti vlogku pada biasanya. Yang aku lihat di TikTok itu menarik guys, si cafe di Senayan City. Nah kebetulan di Senayan City juga, jadi makanya aku pasin jadwalnya gitu kan. Namanya itu nanti kafenya adalah Milky Way. Sekarang satu persatu dulu guys, kita lihat dulu si rumahnya Arif Muhammad ya, dari Lifetime Design di Mall Senayan City. Let's go. Jadi ini ya guys, rumahnya dari Arif Muhammad ya, yang berada di dalam Mall Senayan City. Ini tuh di ground floor kayaknya ya, di atriumnya Sensi, di Pajangnya. Dan ini tuh bener-bener proper rumah gitu loh. Di dalamnya itu udah kayak rumah beneran, ya, dari yang aku lihat ya. Nah, karena ini dia berkolaborasi dengan Lifetime Design, jadi ada sebuah konsep yang memang diusung mereka. Namanya itu adalah The House Within ya. Jadi The House Within ini tuh mengangkat sebuah tema di mana rumah ini itu sebenarnya berkonsep sederhana, minimalis dari luar, ya kan? Kayak nggak ada yang spesial, tetapi di dalamnya itu dia konsepnya modern kontemporer setauku ya. Jadi mereka mengambil sisi atau memfokuskan sisi dari interiornya, yang dimana interiornya ini tuh mengusung rumah-rumah modern zaman sekarang dipadukan dengan desain kontemporer yang mungkin juga ada nuansa klasiknya gitu ya. Nah, ini yang sekarang aku lagi tunjukin ini sebenarnya adalah bagian halaman depannya ya, bisa dibilang halaman depan ya, quote unquote ya. Ketika dia membuat gimmick rumah dalam mall ini, menurutku nih dia membawa teknik marketingnya itu ke next level. Bener-bener dari awal dia bilang mau bikin rumah dalam mall tuh kayak dia selalu bikin story di Instagram, bikin reels di Instagram. Kalau malam-malam tuh dia kesini kayak seakan-akan pulang. Terus ini mobil yang ada di dalam garasi rumahnya ini, itu tuh juga waktu itu dia sempat story, dia yang bawa sendiri ke dalam mallnya, masuk, memainkan kontennya tuh dia bagus gitu loh. Selain juga tentu saja dia punya followers ataupun loyal customer base yang bagus sih menurutku di media sosialnya gitu. Guys, ternyata lagi close, lagi istirahat. Dia baru buka lagi sekitar jam setengah 4 sore katanya. Sekarang tuh posisinya aku jam setengah 3. Jadi aku
masih harus nunggu sekitar 1 jam untuk bisa ngeliat ke dalam rumahnya. Tadinya kan aku memang mau nyelesain dulu di rumahnya, baru aku ke kafenya gitu kan ya, kayak biar satu-satu gitu. Tapi karena situasinya seperti ini, jadi sekarang mungkin aku ngajak kalian ke kafenya dulu kali ya. Sekalian aku juga sambil nyantai-nyantai dulu sebentar berarti di sana ya, nunggu waktu killing time sampai bisa ngeliat rumahnya ya. Sekarang kita langsung aja ke cafe di Mall Sensi ini, katanya menarik kafenya, namanya itu adalah Milky Way. Dia di lantai atas kayaknya, jadi yuk aku sambil naik ke atas sekarang. Ini guys, kafenya di depanku. Dia ada di lantai ini berapa ya, pokoknya hampir atas lah guys, hampir paling atas. Dan di sini sebenarnya ini aku udah lumayan sering lihat ya, di Pondok Indah Mall juga ada setauku. Dan desainnya juga di sana tuh sebenarnya menarik perhatian, cuman aku belum pernah nyoba. Nah, berhubung aku ngelihat yang di Sensi ini tuh desainnya unik, lucu ya, ngelihat dari TikTok, jadi kayak aku pengen nyoba yang sekarang aja ya. Sendiri aja mbak. Tuh, dia tuh kayak apa sih, luar angkasa gitu ya kayaknya ini konsep kafenya ya. Dan cenderung kayak lebih ke nuansa yang kalem gitu loh, artsy ya. Ini sih kayak bener kayak art space gitu ya nuansanya. Ini lucu sih, ini tuh buku menunya ya. Nah, sama mereka itu dibikin ala-ala kayak buku komik gitu loh, bertema gitu. Ada karakter-karakternya gini guys, nih aku kasih tunjuk ya untuk menu-menunya ya. Tuh, lucu sih. Jadi kayak dibikin ala-ala komik gitu loh. Terus karena ini Jepang ya, jadi menurutku dari segi makanan beratnya ya, untuk dari segi foodnya ini lumayan lengkap sih ya. Dia kayak ya yang berbau-bau Jepang ya tentu saja ya. Ini kayak ada wagyu, ada salmon, ada chicken nanban tuh. Yang apa set menunya ya, ada apa nih? Ini ramen ya kayaknya. Ya, ini ada ramenan juga tuh. Kalau kalian yang lagi mood makan Jepang ya kan, ini bisa menjadi salah satu opsi juga nih tuh. Harganya sih menurutku ya standar harga mall lah ya. Makanan sih rata-rata di 60 ribuan ke atas ya untuk makanan-makanan beratnya ya. Tapi setauku tuh yang terkenal ya di Milky Way ini tuh ini nih, aku sering lihat orang mesen si es krim ininya guys tuh. Es krim ininya nih. Nah, aku tuh bingung ya, aku pengen mesen ini apa mesen minuman ya. Aku kayaknya mesen satu aja soalnya biar kayak gak kebanyakan ya. Ada roti-rotian juga, soft bun guys, yang sekarang lagi terkenal ini ya, kalau nggak salah kan. Minumannya juga menurutku ya standar harga mall lah ya, 40 ribu sampai berapa, 60 ribu kayaknya. Ada yang masih di 30 ribuan juga, tapi dengan teks ya udah nyentuh 40 ribu pastinya ya. Tuh. Lucu sih. Ya sekarang aku mau milih dulu ya, mau mesen apa, antara ini atau minuman sih. Oke guys, jadi akhirnya aku mesen minumannya aja. Ini tuh adalah mango and passion fruit. Jadi kayak dia blended gitu. Tadi sebenarnya aku pengen mesen yang es serutnya guys. Cuman kan aku baca memang dia tuh ada 2 ukuran harusnya kan. Ukuran yang baby atau yang small sama yang reguler. Nah, perbedaan harga tuh lumayan jauh. Kalau yang baby itu tadi masih ada sekitar berapa? 40 ribuan kayaknya ya. Sedangkan yang reguler tuh udah menyentuh angka 80 ribuan. Nah, aku kira kan bisa mesen yang baby kan, yang ukuran small. Tapi ternyata udah nggak ada lagi. Dia sekarang untuk yang es serutnya ini, itu tuh displaynya atau yang disajikan hanya yang ukuran reguler guys. Nah, berhubung aku kayaknya belum mau spend segitu ya untuk 80 ribu ya. Jadi akhirnya aku mutusin buat beli ini aja. At least ini masih di bawah 50 ribu sih. Harganya tuh berapa tadi ya? 39 apa nggak salah ya? Dari tadi tuh memang aku ngelihat rata-rata yang di sini tuh pada pesan es serut itu sih. Jadi memang itu ciri khas dari si Milky Way Cafe ini ya. Jadi kalau kalian mau kesini, kalian nggak apa-apa untuk spend budget segitu, dan kalian mungkin rame-rame juga ya, 2 orang minimal, itu aku sangat-sangat saranin cobain si es serutnya, karena itu adalah ciri khas dari si Milky Way-nya. Cuman sekarang aku nyobain minuman aja guys ya. Dia blended banget nih, tapi enak, seger. Kayak yang fruity gini ya, passion fruit, kayak mango gini tuh enaknya dia bikin seger gitu, walaupun dia blended ya, jadi kayak agak kental.
nggak kayak kita minum minuman cair gitu loh. Kayaknya aku nyantai-nyantai dulu kali ya bentar ya. Habis ini kita balik lagi untuk melihat rumah dalam mall punyanya si Arif Muhammad. Oke guys, jadi sekarang udah jam 3:30 lewat. Aku bakal nyoba lagi ke rumah di dalam mall Arif Muhammad untuk kita lihat bersama ya si interiornya tuh kayak gimana. Semoga udah buka sih, udah selesai istirahat ya semoga ya. Let's go. Ini BTW penampakan si rumahnya kalau dari lantai atas guys tuh. Jadi dia kayak memang dibikinnya, ya bisa dilihat itu per ruangan gitu ya. Tapi memang dia memakan satu area si main atriumnya ini, hampir satu areanya gitu. Jadi memang besar. Oke, jadi aku bakal turun sekarang. Kita lihat langsung. Nah oke guys, sekarang udah bisa masuk sepertinya ya. Udah banyak juga yang lagi lihat-lihat di dalam. Dan kayaknya tuh kita harus daftar dulu deh, scan barcode dulu tuh untuk nanti ditunjukin pas masuk supaya kita bisa ke dalam gitu. Cuman ini gratis ya guys ya, bukan yang kayak harus bayar admission tiket gitu ya. Enggak, ini gratis kok, bisa dilihat ke dalam. Cuman ya mungkin harus konsultasi aja sih kalau kalian mau bikin rumah ya. Aku daftar dulu sekarang. Nah, kita mulai dari pintu depan dulu ya nih ya. Mas, terima kasih. Nah, ketika masuk dari pintu depan, ini langsung ruangan depan lah ya bisa dibilang ya. Cuman emang kelihatan sih ya dari segi interiornya itu terlihat ini modern dan juga lebih ke ada segi klasiknya sih. Nah ini adalah ruangan living roomnya guys. Jadi mungkin buat kalian yang lagi mencari inspirasi rumah sebenarnya bisa juga dari sini ya. Karena dari segi bangunan ini sebenarnya merupakan sebuah bangunan rumah yang sangat minimalis sih. Cuman di dalamnya ya, ketika kita masuk ke dalamnya itu baru terasa gitu. Terus dari ruangan living room itu langsung dibuat taman ala-ala kayak gini guys. Nah, ini yang si Arif Muhammad pernah bikin reels di sini lagi nyapu ya. Dilihatin sama orang-orang, difoto-fotoin kan kayak lagi di dalam kandang. Nah kalau ini ruangan makan ini ya, apa kayak dining area-nya gitu loh, digabung sama kitchen-nya di sini. Kalau misalnya di rumah-rumah modern sekarang ada sebutan namanya dapur bersih guys sebenarnya. Tapi ini kemarin kayaknya kalau misalnya ada si Arif Muhammadnya ya, mungkin kalau lagi ada event ini bisa dipakai ya. Cuma kalau untuk kita yang datang ke sini cuma buat sekedar lihat-lihat, ini tuh nggak bisa dipakai guys. Jadi kalau kalian habis beli makanan di food court Sensi terus mau makan di sini ya nggak bisa gitu kan ya. Jangan berharap lah. Kecuali kalian benar-benar diundang sama yang punya rumah gitu. Kita semakin masuk lagi ke dalam ya kan. Di sini mulailah masuk ke dalam ruangan kamar tidurnya. Ini kayak ada wardrobe dari Bang Arif sama Katipang ya, istrinya. Itu dipajang juga di sini. Mungkin kayak mereka ngambil beberapa baju di rumah gitu kali ya untuk dipajang di sini. Terus kayak di sini ada vanity place juga ya, biasanya buat cewek-cewek makeup ya. Di sini juga ada. Nah di sini di tembok-temboknya ini dipajang beberapa foto Bang Arif sama Katipang sama anak-anaknya ya, pas mereka lagi liburan. Ruangan yang ada foto-fotonya ini mereka ini adalah ruangan master bedroomnya. Jadi istilahnya ruangan tempat tidurnya si Bang Arif sama Katipang gitu loh. Sebenarnya ini kayak lebih ke simple banget sih ya, simple banget gitu loh. Touch atau desain yang aku tahu ya, ini aku ngasal ya guys ya, dari sepengetahuan awamku. Ini tuh terlihat sangat simple, nggak banyak elemen-elemen apapun gitu ya. Desainnya pun juga simple. Tapi ya udah terlihat elegan dan modern aja, sesuai dengan tema gitu ya.
Jadi mungkin ini ditujukan buat kalian-kalian yang suka desain rumah yang simple aja gitu loh, tanpa banyak neko-neko, tanpa banyak art ataupun desain-desain aneh di tembok atau kayak di sekitar rumah. Jadi kayak bener-bener warna yang dipakai tuh kebanyakan adalah putih, cerah, dipadukan dengan sentuhan-sentuhan ornamen yang terasa mahal dan juga modern. Jadi kayak kerasa luxury-nya tuh di situ gitu sebenarnya. Nah, terus ini kamar mandinya. Oh, oke. Jadi kayak habis dari master bedroom itu ada kamar mandinya sendiri, guys. Ada bathtub kan, siapa yang mau mandi di sini, guys? Sambil dilihatin orang-orang. Ini kaca tinggi banget ya, buat. Kayaknya aku jarang lihat kaca kamar mandi setinggi ini, guys. Yang menurut aku bikin dia terasa modern dan juga luxurious, itu tuh pemilihan kayak ubinnya, terus tembok-temboknya yang terbuat dari keramik. Itu yang menurutku membuat atau istilahnya kayak si rumah ini tuh terasa mewahnya gitu. Nah, dari kamar mandi master bedroomnya kita bisa melihat kamar mandi anak-anaknya Bang Arif. Jadi kayak di dalam kamar anak-anaknya pun juga dikasih kamar mandi dengan sentuhan yang lebih, ya tentu saja ini lebih kelihatan buat anak-anak gitu ya. Pemilihan warna yang warna-warni. Walaupun di sini juga ada bathtub sih. Tapi juga bathtubnya lebih kecil dibandingkan yang master bedroom ya. Terus dari kamar mandi si anak-anaknya itu kita ke kamar anaknya. Nah, kalau di sini si Bang Arif memilih konsep tempat tidur bertingkat untuk anaknya. Tapi ini memang lucu sih. Kayak untuk kita mempertimbangkan tempat tidur anak itu yang bertingkat ini kayak lucu gitu loh. Jadi kayak mereka bisa mungkin lebih akrab lagi. Tapi kayak di satu sisi juga mereka nggak rebutan tempat tidur gitu kan. Masing-masing dapat tempat tidur sendiri, tapi nggak pisah kamar, nggak harus pisah kamar. Di satu sisi juga itu save budget untuk bikin kamar anak yang berbeda gitu. Ini juga dengan pemilihan warna yang ya colorful banget ya, ini pink ya. Ini lebih kepada anak perempuan sih kalau aku lihat ya. Pemilihan warnanya di ruangan ini gitu. Lebih ke pinky gitu. Paling kayak sentuhan cowoknya atau lakinya tuh kayak birunya ini sih. Jadi kayak dipadukan gitu ya, sesuai dengan tema si kasurnya ini, si tempat tidurnya ini. Nah, dari kamar anak ini kita, ini ruangan apa nih? Nggak tahu nih, kayak interactive room gitu ya. Mungkin kayak kita bisa foto-foto juga di sini kan, kayak proyektor room gitu, mendisplay kayak beragam ruangan yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita juga ya dalam memilih desain. Terus udah habis itu ini immersive. Oh, itu udah keluar ya di situ. Sekarang aku pengen ngambil b-roll dulu ya untuk nanti aku masukin ke video biar kalian nggak terlalu pusing nontonnya. Habis ini mungkin aku kasih final impressionnya guys ya, seperti apa. Nah guys, habis exit itu ternyata lumayan, kita dikasih satu voucher ini guys, free coffee. Emang dari tadi aku udah ngeliat sih si stand Golden Black Coffee ini, tapi aku kira kan mereka jualan ya. Tapi ternyata mereka memberikan satu free coffee voucher ya, yang bisa kalian tukerin kalau kalian tadi udah daftar. Kayaknya sih tadi asal ngikutin persyaratannya, kalian daftar nama, follow IG Lifetime Design, terus habis kalian ngeliat rumahnya si Arif Muhammad ini, kalian bisa mendapatkan voucher ini, free coffee. Ya lumayan sih, mendapatkan satu free coffee kan ya, karena sudah bertamu ke rumahnya Arif Muhammad ya. Oke, aku mau nukerin dulu guys. Oke guys, jadi selesai sudah kegiatanku di Senayan City hari ini ya. Ditutup sama dapat minuman gratis dari rumahnya Arif Muhammad ya. Ya, cuma untuk si gimmick rumah dalam mall ya. Oke. Menurutku terbukti dengan apa yang dia sudah suguhkan. Dia tuh maksudnya Arif Muhammad ya. Apa yang Bang Arif Muhammad sudah suguhkan selama ini lewat Instagramnya dia, lewat gimmick dari mulai pembangunan, terus kayak dari mulai menjawab tantangan followers untuk bikin rumah di dalam mall, itu tuh terbukti bahwa hasilnya itu signifikan. Dari mulai awal dia buka, yang aku lihat dari TikTok orang-orang, dari media sosial, sampai saat ini, saat aku berkunjung, ini udah seminggu lebih setelah pameran The House Within ini buka, itu masih rame guys. Tadi ketika aku kesini, di hari biasa, jam 3:30 sore, itu masih banyak orang yang
berbondong-bondong datang untuk ngelihat langsung si rumah Arif Muhammad di dalam mall ini. Bahkan tadi juga konten creatornya banyak banget ya yang mau bikin konten juga, bukan cuma aku doang tadi, tapi banyak banget yang tadi mau bikin konten, nge-shoot video, ada yang foto-foto juga. Jadi kayak bener-bener rumah ini sudah membuat sebuah kehebohan yang ya menurutku positif sih. Dan dampaknya pun juga bukan cuma ke Arif Muhammad doang ya, untuk engagement dia doang, enggak. Tapi banyak banget yang diuntungkan. Lifetime design, dari segi desainernya udah pasti. Dan juga dari mallnya, sebenarnya secara gak langsung mall Senayan City-nya ini diuntungkan juga loh. Dengan dia bikin gimmick ini, menggait followers dia. Bahkan kemarin aku juga sempat lihat di story-nya dia tuh ada followers dari luar kota sengaja datang ke Senayan City, ke Jakarta cuman buat ngeliat rumah dalam mall ini. Itu kan otomatis membuat mall Sensi ini semakin ramai kan. Jadi sebenarnya secara sadar nggak sadar ya itu juga membuat roda ekonomi di dalam mall Sensi ini tuh semakin gencar lagi. Jadi kayak banyak yang diuntungkan gitu loh dari si gimmick Arif Muhammad ini. Oke, jadi segitu aja guys vlogku kali ini. Tadi aku juga udah nyobain satu cafe yang menurutku cukup recommended ya kalau kalian mau ngafe di dalam area mall, yaitu Milky Way. Dari segi dessert, dari segi minuman itu tuh unik-unik ya si cafe ala Jepang ini. Jadi semoga konten ini bisa kalian enjoy, bisa ada informasi yang tersampaikan buat kalian mungkin yang belum sempat ngelihat rumah dalam mall Bang Arif, bisa terwakilkan dengan tadi kita tur rumahnya bareng ya, melihat sekilas rumahnya itu seperti apa ya. Semoga bisa terwakilkan. Jika kalian suka dengan kontenku, boleh di like dan di subscribe guys untuk vlog, cafe review, dan juga jalan-jalan ke tempat unik lainnya. Kita ketemu lagi di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.